Ya, salam Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kita semua. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa yang sukar seperti yang kita hadapi sekarang ini, di mana pandemi virus corona saat ini belum sepenuhnya bisa tertangani. Dan kita ketahui bersama bahwa virus corona ini bukan saja mendatangkan penyakit yang mematikan, tetapi dampak dari virus corona ini sungguh sangat luar biasa, menyentuh kepada seluruh kehidupan umat manusia. Karena bukan saja di Indonesia, tetapi juga di bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Antara lain adalah mempengaruhi, bahkan sangat mempengaruhi di bidang ekonomi. Ketika mengalami masalah perekonomian, kekurangan di dalam keuangan, maka akan mendatangkan banyak masalah di dalam kehidupan.
Ini suka tidak suka, mau tidak mau harus kita hadapi. Misalnya ketika tidak ada dana untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan, baik itu secara pribadi, lebih-lebih di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, sehingga akan membuat keluarga itu menjadi goncang. Bukan saja kebutuhan dasar, makan, minum tidak terpenuhi, tetapi kemudian juga berdampak kepada hal-hal yang lain. Ya. Seringkali mendatangkan perselisihan di dalam keluarga, percekcokan, ya bahkan kita mendengar dari berita-berita bahwa menimbulkan masalah yang besar di dalam keluarga. Ada banyak gugatan-gugatan perceraian yang terjadi oleh karena masalah perekonomian. Kemudian ketika tidak ada dana, uang untuk modal kerja, modal usaha, sehingga tidak bisa bangkit dari keterpurukan usahanya, karena hasil dari usaha yang didapatkan kemudian diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam rumah tangganya. Ketika mengalami pemutusan hubungan kerja, ketika dirumahkan, ketika pekerjaan tidak sepenuhnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka ini juga sangat mempengaruhi. Pendapatan berkurang, yang mengalami PHK, mencari pekerjaan baru, ya tidak mudah. Mau wira swasta, merasa tidak punya talenta atau keterampilan, dan sebagainya. Ini masalah yang terjadi. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita bagaimana bisa mengatasi masalah keuangan yang terjadi, yang dialami oleh seorang janda dari seorang nabi. Di sini tidak dijelaskan secara rinci kenapa janda dari seorang nabi ini ketika suaminya meninggal, kemudian memiliki hutang yang cukup besar, sehingga ketika penagih itu datang ke rumahnya, ya, karena tidak ada uang yang bisa untuk membayar hutangnya, kemudian kedua anaknya akan diambil dan dijadikan budak. Ini adalah masalah yang besar di dalam setiap kehidupan keluarga, apalagi bagi seorang ibu. Ya, bagaimana mungkin merelakan kedua anaknya dijadikan budak, dan budak pada waktu itu sangat tidak ada harganya. Tidak seperti sekarang, bukan saja dikatakan seorang pembantu rumah tangga, tetapi istilah kerennya adalah asisten rumah tangga. Artinya ada penghargaan sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, tapi pada waktu itu tidak. Ya. Tergantung dengan siapa
yang membelinya. Nah, dalam keadaan seperti itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapinya, dan mungkin ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekarang ini sedang mengalami hal yang sedemikian. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua dari perikop apa yang telah kita baca tadi? Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saya menemukan bahwa ketika menghadapi keadaan yang sedemikian, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, yang pertama adalah datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Kalau pada waktu itu seorang janda dari seorang nabi ini datang kepada hamba Tuhan Elisa. Elisa adalah seorang nabi. Dia datang kepada Elisa dan mengadukan halnya kepada Elisa. Dia tidak pergi kemana-mana, ya, tapi dia yakin bahwa ketika dia datang kepada seorang nabi, seorang hamba Tuhan, wakil Tuhan, sebagai corongnya Tuhan, akan mendapatkan solusi yang terbaik dibandingkan dengan pergi ke tempat yang lainnya. Kalau cerita kepada sesamanya, mungkin ada yang simpati, tapi juga tidak sedikit justru kemudian menyalah-nyalahkan, kemudian membicarakannya, dan lain sebagainya. Kalau pergi ke tempat orang yang bisa meminjami untuk bisa membayar hutangnya, tidak sedikit juga ketika pinjam harus membayar bunga yang tidak ringan. Tetapi janda seorang nabi ini, dia datang kepada Nabi Elisa. Satu tempat pribadi yang sangat tepat pada waktu itu. Dan bagi kita sekarang, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik, bahwa Tuhan pasti menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Sebagaimana Daud mengatakan, Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam segala kesesakan, sungguh sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan. Tuhan itu bagi kita adalah kekuatan. Tuhan itu bagi kita adalah tempat yang bisa memberikan pertolongan. Dan dikatakan oleh Raja Daud, itu sungguh sangat terbukti. Di lain kesempatan Daud juga mengatakan, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya Tuhan sudah dibuktikan ketika Tuhan meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia ini
menderita, dan akhirnya mati di atas kayu salib, dan telah menyelesaikan masalah yang terbesar di dalam setiap kehidupan umat manusia, yaitu tentang dosa. Dari dosa inilah manusia bisa mengalami penderitaan. Dari dosa inilah manusia bisa diperhadapkan dengan berbagai-bagai masalah persoalan, termasuk juga kehidupan sehari-hari, kebutuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, dan Tuhan berjanji sekali-kali tidak meninggalkan kita, sekali-kali tidak membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan selalu akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan selalu Immanuel di dalam setiap kehidupan kita. Bukan saja Immanuel, tetapi Tuhan berjanji juga untuk senantiasa menolong, Ebenezer, di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan masih banyak lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini bukan sekedar kata-kata yang menghibur, ini bukan sekedar kata-kata yang memberikan harapan, tetapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menaruh harapan, ketika kita percaya kepada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan mengalami penggenapan akan setiap kebenaran-kebenaran firman itu. Sebab firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak pernah akan diingkari dan pasti akan digenapi oleh Sang Pemberi firman, yaitu Tuhan sendiri. Maka ketika menghadapi masalah persoalan, bahkan dalam hal apapun juga, yang pertama kali harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Nya, bahkan keajaiban mujizatnya dinyatakan bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Ini yang pertama yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Janda seorang nabi ini ketika menghadapi masalah, dia datang kepada seorang hamba Tuhan, Elisa. Dan saat ini kita datang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa di dalam kehidupan kita ini ada potensi yang besar yang bisa dipergunakan sebagai sarana di mana Tuhan menyatakan pertolongannya. Maka ketika Nabi Elisa tahu apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan keluarga seorang janda ini, kemudian Nabi Elisa bertanya kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Maka berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli kecil berisi minyak.
Nabi Elisa bertanya kepada seorang janda ini. Sebetulnya bukan sekedar bertanya, tetapi ingin menyadarkan kepada janda ini bahwa ada sesuatu yang masih engkau miliki, yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Maka dia berkata, apa yang harus atau yang bisa aku lakukan? Sekarang apa yang ada padamu? Janda ini kemudian berkata, kami sudah tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa dibandingkan mungkin dengan hutang yang masih cukup besar. Ya, kalau toh masih ada mungkin perabot di rumah, toh kalau dijual tidak ada artinya dibanding dengan uang untuk membayar hutangnya. Coba ingat-ingat lagi, cari lagi, ya, ingat-ingat lagi. Kalau masih ada yang berharga, sekalipun di dalam firman tadi tidak dikatakan demikian, tapi saya membayangkan ya, Nabi Elisa ini bertanya sedemikian jelimet dan akhirnya menyadarkan kepada janda ini, oh iya masih ada minyak di dalam buli-buli. Ya. Dia tidak menganggap bahwa minyak itu ya, cukup untuk membayar hutang, karena kalau minyak itu bisa sangat berharga ya, untuk bisa membayar hutang pasti sudah dijual. Ya. Tapi dia tidak mengabaikan itu, dia mengabaikan itu dan tidak menganggap bahwa itu bisa menjadi solusi jalan keluar untuk membayar hutangnya. Tetapi justru melalui itu Tuhan memakai sebagai sarana untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga merasa tidak ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam kehidupan pribadi. Seringkali kita merasa tidak punya apa-apa. Kita hanya melihat kepada masalah persoalan yang begitu besar, tapi kita tidak melihat bahwa sesungguhnya kita ini sudah diberi oleh Tuhan potensi yang sangat besar yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita semua, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya. Artinya ada potensi yang besar yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan potensi untuk menguasai
apa yang ada, yang sudah Tuhan ciptakan. Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, kita bukan saja diselamatkan, mendapatkan jaminan kehidupan kekal, tetapi Tuhan juga mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang berkuasa menolong setiap masalah, persoalan yang harus kita hadapi. Kita harus sadar bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini ada potensi yang besar yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita untuk bisa dijadikan sarana oleh Tuhan mengatasi segala persoalan, masalah yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar akan hal itu. Dan Nabi Elisa menyadarkan kepada janda yang punya masalah ini bahwa di rumahnya masih memiliki minyak di dalam buli-buli. Sekalipun harganya tidak sebanding dengan hutang yang harus dibayarnya, tetapi sekalipun itu kecil, dianggap sepele, dianggap tidak ada artinya, tetapi Elisa tahu bahwa melalui apa yang ada, melalui potensi yang ada, sekalipun sederhana, sekalipun kecil, tetapi bisa dipakai sebagai sarana untuk Tuhan menyatakan pertolongannya. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari perikop ini, milikilah iman yang besar untuk mengembangkan potensi yang ada. Maka kepada ibu janda ini kemudian Nabi Elisa berkata, sekarang pergilah keluar, mintalah bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu, jangan terlalu sedikit. Dan kemudian setelah terkumpul, masuklah ke dalam rumah, tutuplah pintu, dan tuangkan minyak yang sedikit itu ke dalam bejana-bejana yang sudah terkumpul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui Alkitab mencatat seberapa besar iman kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Sebesar itulah hasil yang akan kita peroleh. Sebesar iman, sebesar yang kita kembangkan di dalam setiap kehidupan kita, maka sebanyak itulah hasil yang akan kita peroleh. Ibu janda itu bersama-sama dengan anak-anaknya kemudian mengumpulkan bejana-bejana itu, dirasa sudah cukup. Kemudian dia pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah, menuangkan minyak ke dalam bejana itu. Maka setiap bejana yang disodorkan oleh anaknya penuh dengan minyak, kemudian ganti bejana yang baru disodorkan penuh dengan minyak, dan akhirnya semua
bejana penuh dengan minyak. Dan ketika ibunya berkata, sodorkan bejana yang lain lagi. Tapi anak itu berkata, sudah tidak ada bejana yang lain. Saya berpikir, merenungkan, jikalau bejana-bejana yang dikumpulkan lebih banyak, saya sangat percaya minyak itu akan tetap mengalir untuk memenuhi bejana-bejana yang dikumpulkan. Ya. Maka tadi saya katakan seberapa besar iman kita ya, untuk mengembangkan potensi yang ada. Ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, maka ketika kita terus berusaha mengembangkan potensi yang ada. Ya. Kalau tadi keluarga ini hanya, ya sudah kita butuh bejana sedikit aja dan mereka hanya mengumpulkan sedikit, ya sebanyak itulah yang mereka terima. Ya. Tuhan memenuhi semua dengan minyak di dalam bejana itu. Kuasanya dinyatakan ya, sesuai dengan iman kita. Dan itulah yang akan terjadi. Mujizat bisa terjadi ketika kita punya iman untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang akan terjadi. Maka milikilah iman yang besar untuk mengembangkan potensi yang ada pada kita. Bagian kita lakukan dan bagian Tuhan akan dilakukan dengan dahsyat luar biasa. Dan akhirnya dengan minyak, karena pertolongan dan mujizat yang daripada Tuhan itu bisa dipakai untuk membayar hutangnya, hidup mereka bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah hampir sama, saya pernah mendengar. Ada satu keluarga yang mengalami satu masalah yang hampir sama. Dia ditinggal oleh suaminya pada anaknya masih kecil-kecil. Istrinya tidak pernah bekerja, hanya mengurus rumah tangga. Apa yang diberikan oleh suaminya, berkat-berkat itulah yang dilakukan. Nah, ketika suaminya sudah tidak ada, ya, kemudian uang semakin menipis dan akhirnya habis. Dia berpikir apa yang bisa dilakukan? Ya, tidak ada yang bisa dilakukan, pikirnya. Ketika ibu ini merenung, berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatkan bahwa di kebunnya ada tanaman kelapa. Di kebunnya ada tanaman petai Cina melanding. Di kebunnya ada tanaman melinju yang sedang berbuah, daunnya sedang tumbuh seger-seger. Nah, kemudian ibu ini ingat, wah, itu bisa dibuat botok untuk lauk. Dan akhirnya dipetiklah kelapa, melanding, ya, kemudian daun melinjo yang masih muda-muda dan melinjo yang sudah tua, kulitnya dipakai untuk membuat botok. Jadilah botok, bisa untuk lauk. Nah, ketika untuk lauk ternyata masih turah, kemudian dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Ini loh saya buat botok, ya, masih sisa banyak. Kemudian dibagi, tetangganya ikut nyicipi, wah kok enak. Dan akhirnya lain hari tanya, ndak buat botok lagi, mbok buat, saya mau beli. Dan akhirnya keluarga ini buat botok. Ya, bukan saja dikasihkan, tetangganya tahu bahwa keluarga ini butuh, kemudian dibeli. Dan akhirnya dari hal yang kecil ini,
kemudian bisa mengembangkan usahanya. Ya. Kemudian bukan saja ngambil dari kebunnya, kemudian bisa beli di pasar bahan-bahannya, kemudian buat lebih banyak lagi, dijual, laku, lebih banyak lagi hasilnya, labanya lebih banyak lagi, kemudian dibelikan lagi, bukan saja botok, kemudian juga bahan-bahan yang lain, buat hal-hal yang lain, dan akhirnya bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Cara Tuhan ajaib. Dan kita perlu sadar bahwa di dalam kehidupan kita ada potensi yang sanggup dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk menyatakan pertolongan kuasa mujizatnya. Maka datanglah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong di dalam setiap kehidupan kita. Masalah persoalan pasti Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.